Abroad Tips, hanya untukmu. Tempat berbagi cerita inspiratif dan tips praktis tentang studi luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Study Abroad Tips for You. Masih bersama aku Nila di sini. Di episode kali ini, kita akan membahas topik tentang cara mengatur budget dan manajemen keuangan saat belajar di luar negeri. Menarik banget nih. Ini penting banget ya dibahas teman-teman, karena dengan menjadi terorganisir akan sangat membantu kita memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan produktivitas, mengurangi stres tentunya karena kantong kering, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Nah, hari ini kita beruntung banget bisa bicara langsung dengan narasumber kita, yaitu Kak Fahmi yang sudah berpengalaman studi di luar negeri dan akan sharing pengalamannya tentang tantangan finansial yang pernah dialami selama studi di luar negeri. Sampai sekarang juga masih studi di luar negeri sih. Yuk kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak Fahmi. Halo Nila. Hai. Makasih banyak udah hadir. Sama-sama, it's my pleasure dan terima kasih udah ngundang. Seru banget, aku senang banget bisa masuk podcast lagi. Asik, masuk podcast gak tuh? Boleh dong Kak Fahmi, sebelum kita mulai masuk di pembahasan inti kita sapa dulu nih teman-teman pendengar sekaligus perkenalan, biar mereka tahu siapa sih Kak Fahmi sebenarnya. Oke. Ini nama programnya tadi ini ya, Study Abroad Tips for you. Oke. Itu nama audiensnya ya. Iya. Halo semuanya teman-teman pendengar Study Abroad Tips for You by Nila. Ini pakai aku atau saya ya? Enaknya. Santai aja lah. Ya udah campur-campur aja ya. Campur-campur Aku kadang aja. saya kadang aku tiba-tiba nyelonong gitu, mohon maaf ya semuanya. Yang penting nyaman. Oke. Halo semuanya, nama saya Fahmi Dwi Laksono, bisa dipanggil Fahmi. Sekarang saya sedang studi S3 di Department of Environmental Science and Technology di University of Maryland College Park. Ini tahun pertama, jadi saya baru masuk di fall 2024, jadi baru banget mulai. Dulu S2-nya di Amerika juga, di Michigan State University. Dulu studinya Biosystems and Agricultural Engineering. Kalau di Indonesia domisilinya di Sumbawa Besar, NTB. So I'm not from any other big cities, jadi anak pulau banget. Kayak gitu, mungkin bisa relate sama sebagian audiens di sini. Tos deh kita ke aku juga dari Yeay. Sulawesi Tenggara. Kamu Sulawesi Tenggara sebelah mana kalau boleh tahu? Nah, kalau kakak tahu nggak kota Bau-Bau? Tahu lah, Bau-Bau besar tahu. Ntar Bau-Bau nih Kak, Bau-Bau tuh kecil. besar. Bentar. Yang pakai marga WAOD ini daerah mana ya? Yes, that's Bau-Bau. Pokoknya daerah Sulawesi Tenggara deh. WOD untuk perempuan, LAOD untuk laki-laki. Oke. So fun fact ya buat Nila. Jadi aku kan di Sumbawa dulu ngajar ya. Sampai sebelum berangkat ke sini aku ngajar di Universitas Teknologi Sumbawa. Cukup banyak mahasiswa kami tuh yang dari Sulawesi Tenggara. At least aku tahu ada 3 orang namanya LAOD. Wow. Cuman kan aku tahu itu nama ini ya, maksudnya bilangnya marga ya? Itu Atau- marga. Oke. Berarti mereka keturunan kerajaan. Karena marga kan. Jadi setiap perkenalan aku pasti akan tanya, kamu mau dipanggil apa? Aku nggak akan panggil kamu Laude. Aku bilang kayak gitu. Iya. Karena teman-temannya tuh kayak Laude. Aku yang kayak, emang berapa banyak Laude di UTS ini? Aku bilang. Iya, Gitu. banyak. Tapi aku kan kuliah di S1 kan. Ah. Nah, biasanya tuh kita ditandai dengan WOD, LAOD, dipanggil kayak gitu tuh. But Oh gitu. anyway. Oke. I see. Yes, thank you so much Kak udah disapa nih. Kita udah kenal lebih dekat. Nah, Yay. sekarang kita masuk di interview session. Oke Kak Fahmi, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, aku mau tanya nih Kak sama Kak Fahmi. Oke. Pendapat Kak Fahmi pribadi, Hmm. seberapa penting sih kita punya skill financial management? Oke. That's a good question. Disclaimer ya, jadi aku datang ke sini sebagai sebagai narasumber dengan background non financial ya. Maksudnya aku bukan anak yang Yes, studi ekonomi, benar, manajemen, benar. jadi kayak sebagai orang awam mahasiswa pada umumnya aja. Sepenting apa sih punya financial skill? Menurutku sebenarnya punya financial skills itu kayak basic knowledge and skills buat mahasiswa sih pada umumnya. Kenapa? Karena secara tidak langsung ini berkaitan dengan cara kita untuk mengatur tujuan hidup
baik itu untuk jangka Asik. pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Ini tujuan hidup macam-macam ya. Iya. Sebanyak itu tujuan hidup. Maksudnya kayak apa ya? Ada orang yang bilang kayak um, maybe money doesn't buy you all of Happiness. things, but a lot of things need money. Jadi Oh, kayak indeed. Bener banget. jadi butuh banget untuk bisa mengelola finansial dalam berbagai jenjang. Jadi baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Sama dengan kuliah. Jadi kayak sebenarnya ketika kita punya financial skills itu jadi bisa untuk bikin kita, ini kenapa jadi aku belibet ya ngomongnya. Intinya punya financial skills itu bikin kita mampu untuk mengelola prioritas. Jadi penting banget ketika mengelola uang itu kita tahu kita punya pemasukan berapa, mau dialokasiin kemana, dan pengeluaran itu mau dialokasikan berapa dan kemana. Itu penting banget karena itu adalah kunci awal kita untuk bisa hidup tanpa hutang, kemudian apa ya, bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, atau mungkin buat teman-teman yang sandwich generation mungkin juga bisa untuk bantu keluarga Angkat kan tangan. kayak Siapa gitu. sandwich generation di sini? Tuh. Jadi penting banget sih. Oh yes, penting banget ya. Yes, aku setuju sih dengan pendapat kakak kalau dengan memiliki financial skill management itu melatih kita untuk menentukan prioritas. Mhm. Nah, tanpa babi ibu kita masuk ke pertanyaan pertama nih kak. Oke. Nah, yang tentunya pertanyaan ini akan sangat membantu para student yang sedang dalam proses persiapan keberangkatan studi di luar negeri. Siapapun Anda di situ, para pendengar, tolong simak ini. Nah, menurut kakak nih, apa Oke. langkah awal yang sebaiknya dilakukan dalam membuat anggaran yang efektif? Oke. Ini konteksnya anggaran sebelum berangkat ya. Aku coba batasin skopnya. Tapi aku nggak tahu nih setuju atau enggak. Skopnya aku batasin ketika dirimu sudah dalam kondisi megang visa. Jadi kayak aplikasi visanya udah lewat. Atau kamu mau dari awal banget kayak keterima beasiswa misalnya kayak gitu. Oh, silakan, kita kayaknya lebih enaknya bahas setelah dapat visa deh kak. Jadi Nah, udah settle ya. yes ya. Pembahasan visa juga ini kita udah bahas di episode sebelumnya nih, di Oke, episode 1. sip, Jadi sip, pas sip. banget nih. Oke, mantap. Oke, jadi kondisinya sekarang ketika kita sudah punya visa, jadi udah ready buat berangkat ya. Ada beberapa hal yang memang kita perlu secure untuk apa namanya sebelum kita nyampe ke lokasi tujuan sih. Yang pertama yang aku mungkin akan rekom adalah secure dulu budget untuk tempat tinggal. Atau kalau misalkan memang merasa kayaknya aku lebih nyaman, kayak gue lebih nyaman buat ini deh, cari rumah pas nyampe di kota tempat tinggal, apa di kota kampusku aja misalnya kayak gitu. It's okay, tapi sisihkan budget untuk punya tempat tinggal sementara sampai benar-benar tahu enaknya bakal tinggal di mana. Jadi itu yang pertama banget, kayak butuh banget untuk secure apa namanya budget untuk itu. Misalkan biasanya sih kalau tempat tinggal di sini ada yang punya deposit misalkan. Kayak aku kemarin yang diminta itu punya deposit sama first month rent. Biasanya deposit itu 1 kali biaya bulanan. Nah, jadi berarti di awal harus siapin budget untuk kita bilangnya kayak ya bayar tempat tinggal 2 bulan lah misalkan kayak gitu. Nah, jadi itu penting banget sih untuk di-secure. Entah itu dengan uang pribadi atau dengan beasiswa. Kemudian yang kedua, penerbangan. Jadi kayak book tiket kalau bisa seawal mungkin, karena kayak ya mungkin seawal-awalnya sebulan kali ya. Kalau ada yang mau kayak 2 bulan lebih awal sebelum berangkat, that's gonna be great. Tapi biasanya sebulan lah. Paling telat-telatnya mungkin seminggu sebelum berangkat atau 2 minggu sebelum berangkat. Itu penting juga untuk dibudgetin. Kemudian yang ketiga, ini nih. Jadi kayak entah kita familiar atau enggak dengan lokasi kita kuliah, tapi sebisa mungkin punya cadangan funding untuk kita bisa survive di 1 bulan pertama. Karena biasanya setelah nyampe, aku udah lupa banget kayak kultur beasiswa kayak gimana. Biasanya emang pas kita berangkat udah dikasih sih kayak uang untuk settle, apa, stipend untuk settle di 1 bulan Yes, pertama. kalau di LPDP, aku kebetulan LPDP Hmm. kan, itu namanya settlement allowance. Iya. Yes. Oke. That's good kalau misalkan punya settlement allowance. Otherwise perlu untuk dibudgetin sih, kayak oke, kira-kira sebulan bakal habis berapa. Nah, itu bisa membantu untuk kita paling nggak punya
dana cadangan lah, dana talangan lah bilangnya kayak gitu untuk settle dulu di beberapa 1 bulan pertama atau beberapa minggu pertama. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini yang penting. 3 poin ini semuanya butuh uang gede kalau boleh jujur. Jadi kayak kalau kasusnya untuk aku kemarin kan aku masuk S3-nya pakai graduate assistantship dan Itu beasiswa dari kampus ya dari Kak? kampus. Mm-mm. Dan kebetulan graduate assistantship ini enggak untuk yang caseku sih. Aku enggak punya settlement allowance. Jadi kayak ya udah terima stipendnya setelah nyampe sini, which means aku harus prepare funding di awal. Jadi kayak nombok kayak gitu, nombokin dari bilangnya. Nah, ya nombokin ini tergantung ya kalau misalkan kita punya memang kemampuan finansial yang cukup untuk mendanai sendiri, itu bagus banget. Mm. Tapi ada kasus kalau misalkan ternyata kita nggak punya cukup funding pribadi untuk mengcover itu semua. In this case, Nah, aku. oke. Nah menarik, pas banget nih Kakak jadi pembicaranya. Oke. Jadi gimana tuh Kak? Jujur itu susah sih, tapi yang akhirnya aku lakukan adalah aku mencoba untuk melis beberapa nama orang yang sekiranya aku percaya dan percaya sama aku untuk bisa ngasih aku pinjaman untuk mengcover uang-uang ini. Misalkan kalau kemarin aku untuk pesawat, aku pinjamnya ke bibi aku, Oke. ke Bude. Kalau untuk settle untuk apartemen, jadi kayak deposit sama first month rent itu aku minjem sama teman dekat yang udah di sini, namanya Kak Widya. Jadi kayak aku cari beberapa orang kayak bisa nggak kalau aku minjem dan aku akan kembalikan dalam, aku bilangnya kayak let's say dalam 6 bulan pertama kayak gitu kan. Nanti ketika aku dapat stipend aku akan mulai nyicil, aku bilang kayak gitu. Nah perlu untuk mulai metahin itu dari awal, jadi kayak supaya kita nggak kelabakan dan menghindari kita panik untuk minjam ke rentenir misalkan, atau ke kalau sekarang kayak pay later gitu, karena itu bisa bahaya banget sih kalau misalkan kita nggak sanggup untuk bayar bunga-bunganya sekalian gitu loh. Nah jadi kalau misalkan yang merasa finansialnya kurang cukup, bisa untuk coba nyari alternatif. Dan ya udah, tergantung ya komunikasi dengan orang-orangnya, apakah mau buat kontrak atau jaminan segala macam. Aku alhamdulillah kemarin karena ya udah sih, alhamdulillah sama-sama percaya, aku nggak ada kontrak segala macam, tapi aku bilang sama mereka kayak kalau sama Kak Widya misalkan, aku akan mulai bisa bayar bayar balik ke Kak Widya mulai bulan September ya, aku bilang kayak gitu. Aku akan bayar sekali dalam sebulan. Kemudian ke bibi aku bilang mulai Desember, karena yang insya Allah bulan depan sama Kak Widya udah beres, aku akan mulai bayar cicil untuk ke bibi aku misalkan kayak gitu. Nah itu sih yang perlu untuk dipetakan dari awal sebelum keberangkatan. Oh yes, dan mungkin tambahan dari aku juga ya Kak, berdasarkan pengalaman. Selain itu juga kita juga perlu survei tentang berapa kebutuhan biaya hidup yang dibutuhkan di negara tempat kita tinggal. Exactly. Yes, Betul. iya kan ya. Kayak aku sekarang kuliahnya kan di DC. Iya. Mehong banget say. Tapi DC, Maryland, Virginia itu secara umum memang mahal, asli mahal. Yes. Nah, salah satu solusi aku Kak untuk bisa mengatasi itu, aku ambil housing yang jauh dari DC, jauh di sana, kayak perjalanan 1 jaman gitu, which is di daerah Maryland. Maryland. Iya. Ya kalau dibandingin masih lebih murah lah dibanding di DC gitu. Oke. Nah, untungnya di situ emang yang harus di-cover adalah transportasinya kan. Benar. Tapi untungnya GW itu punya namanya fasilitas U-Pass. U-Pass itu kayak free access untuk tap-tap kartu metro dan Metrobus, Metro Train. Nah, untungnya itu makanya penting banget nih buat teman-teman bukan hanya meriset biaya hidup yang ada di sekitar kita, tapi juga fasilitas apa yang bisa di cover sama kampus kita. Iya, benar. Contohnya itu. Nah, aku nggak tahu itu tuh kecuali sebelum aku cari-cari tahu di website kampus dan juga nanya-nanya alumni kita. Makanya emang resource harus kita gunakan dengan baik ya. Iya, benar. Yes. Benar. Oke Kak, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, Oke. menurut Kakak sendiri, karena once ketika kita udah mulai studi di luar negeri kan pengeluaran harian itu bisa menjadi tantangan besar ya Kak. Benar. Nah, karena apa-apa serba dilakukan sendiri, duit juga kita harus atur sendiri gitu. Nah, apa strategi praktis yang Kakak gunakan
ya untuk mengelola pengeluaran sehari-hari? That's a great question. um, aku yakin sih kayaknya di apa ya, entah di apa sih bilangnya, Google Play, App Store. Apa tuh? I mean kayak sekarang sebenarnya udah banyak banget sih. Aku yakin udah banyak banget developer yang ngembangin aplikasi untuk pengelolaan keuangan. Oh iya 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 benar. Biasanya sih udah kayaknya sih udah banyak ya. Cuman mohon maaf aku orangnya agak konservatif, agak tradisional. Tradisional, Wak. Jadi kali ini aku mungkin akan share cara yang paling manual aja yang aku pernah lakuin, yang aku biasa lakuin, cara yang paling tradisional aja. Tapi kayaknya memang apps sudah makin banyak sih. Jadi kayak buat teman-teman yang gak mau repot, apps bisa banget buat ngebantu sih. Cuman untuk kali ini aku akan share yang paling tradisional yang aku biasa lakukan. Jadi aku pakai Excel sheet. Basically kayak buat kolom Excel aja seperti biasa, kayak ya udah aku identifikasi kayak stipend bulananku ada berapa jumlahnya. Kemudian setelah itu aku mulai prioritaskan dulu nih pengeluaran wajib bulanan tuh ada apa aja. Jadi tahu nih misalnya tiap bulan bakal apa aja nih yang bakal harus keluar misalnya kayak gitu. Contoh misalkan untuk apartemen, phone plan. Kemudian ini tergantung apartemen, utilitiesnya apa aja. Mungkin bisa include listrik, air, gas, atau harus bayar sendiri. Kemudian subscriptions. Jadi misalkan ada yang Iya. subscription Grammarly, Spotify, terus apa lagi ya, Netflix buat Netflix, hiburan. ya kan? Nah yang kayak gitu-gitu masuk dulu nih ke pengeluaran wajib bulanan. Jadi diidentifikasi dulu nih yang wajib untuk keluar apa aja. Nah setelah ini beres, ada nih sisa budget kan. Setelah itu kita coba untuk plotting. Jadi jenis pengeluaran apa kita plotting jenis pengeluaran kita berdasarkan kategori. Ini benar-benar variatif banget tergantung dari lifestyle masing-masing orang ya. Jadi aku contohin misalkan kategorinya untuk makanan atau groceries, kemudian pakaian, aksesoris, untuk hiburan. Jadi misalkan kalau mau hangout kayak gitu juga bisa, atau maintenance. Maintenance sih kalau misalkan kalau yang punya mobil gitu ya atau punya kendaraan pribadi, sepeda mungkin. Nah itu beberapa kategori yang bisa dipakai. Atau dulu sebenarnya aku ada sih kayak membership badminton, tapi karena kampus punya dan gratis aku nggak masukin lagi. Nah itu Good. jadi taruh beberapa kategori. Nah setelah itu dialokasin tuh dana untuk masing-masing. Jadi misalkan ini doing by research aja. Jadi misalkan untuk groceries kira-kira berapa nih sebulan. Kita by trial aja. Misalkan aku taruh, oh iya bulan pertama aku coba taruh 300 dulu deh, cukup nggak ya, habis nggak ya, kayak gitu. Kalau misalkan nanti setelah itu ya udah dilihat dalam sebulan, kira-kira 300 ini udah oke atau terlalu sedikit, atau sebenarnya masih bisa dikurangin nih jatah buat groceries kayak gitu. Jadi coba untuk dialokasiin. Nah kemudian yang berikutnya yang penting adalah tracking. Nah di sini butuh kedisiplinan sih kalau boleh jujur untuk tracking ini, dan butuh kedisiplinan dan kejujuran. Jadi kayak Jujur pada diri sendiri. iya, jujur pada diri sendiri. Oke. Kayak berusaha untuk menjadi akuntabel ke diri sendiri. Kayak mau spending misalkan naik bus $2 pun, kalau bisa jangan sampai lupa. Nah, di sini kita apa ya, dengan metode Excel yang sederhana ini, karena kita mungkin nggak bisa tiap waktu ya makein Excel. Mungkin di situ kita butuh HP untuk nge-notes. Jadi kayak mungkin bisa ada satu notes sendiri di HP, kayak oke, tiap ada pengeluaran dicatat dulu, ini apa, uangnya berapa. Catat aja terus, nanti kalau misalkan udah ada waktunya untuk buka Excel sheet baru direkap kayak gitu. Nah itu aku bilang makanya tradisional banget karena semanual itu. Atau misalkan kalau nggak sempat nyatat, mungkin kalau belanja yang ada receipt ya receipt-nya foto dulu deh kayak gitu, jadi bisa kesimpan. Nah itu yang paling takes time itu sih, tracking spending sih, dan butuh disiplin dan jujur. Kemudian setelah kita tracking ya udah kita auditnya mau weekly, bi-weekly, monthly, bisa dicek. Jadi kayak pengeluarannya apakah sudah sesuai dengan planning, on track, ataukah ternyata oh aku ternyata masih bisa saving nih dari planning segini. Itu harapan semua orang sih kayaknya. Iya iya. Udah Iya alokasiin aku sekian, juga. masih ada ekstra. Atau malah sebaliknya, ya boncos. Nah itu Bener-bener. harus di audit sih. Dan di sini kita bisa eval juga kurangnya di mana nih. Apakah kita kebanyakan hangout, kebanyakan foya-foyanya kayak gitu, atau kita ternyata kebanyakan order barang yang sebenarnya belum esensial di Amazon mungkin. Nah kemudian yang terakhir, ini sedikit tips sih. Mungkin nanti akan nyambung. Aku nggak tahu bakal ada pertanyaan berikutnya tentang ini atau enggak. Tapi biasanya aku untuk stipend coba untuk nyisain beberapa persen. Mungkin 5 atau 10% stipend itu untuk dana tidak terduga.
Jadi kita nggak pernah tahu kan apa yang terjadi. Jadi kayak at least kita tetap punya dana untuk miscellaneous 10% yang kita nggak apa-apain dari stipend kita. Nah mungkin itu sih cara yang bisa cara yang mungkin aku bisa share untuk kali ini ke teman-teman yang teman-teman mahasiswa yang mau mencoba untuk mengelola keuangan. Untuk platformnya bisa banyak banget, tapi aku coba kasih yang paling simpel yang teman-teman bisa coba lakukan. Dengarkan kelanjutan dari podcast ini di part 2.